Halo guys, welcome back to my channel guys. Jumpa kembali di channel saya. Selamat pagi semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Nah teman-teman, video kali ini saya akan mengulas bagaimana cara kita menyeting SIM clap ya. Oh ya, seperti biasanya sebelum kita memulai video ini, kita siapkan kopi masing-masing. Minum kopi dulu teman-teman. Mantap. Nah, di depan saya ini sudah tersedia namanya filler ya teman-teman. Tulisannya sih filler gauge, filler gauge ya. Nah, fungsinya untuk apa? Ini sebenarnya fungsinya banyak ya teman-teman. Bisa untuk mengukur celah gasket, celah apa, pokoknya semua yang berhubungan dengan mesin yang memiliki celah bisa gunakan ini ya. Cuman yang mau saya bahas kali ini bukan tentang globalnya, tapi khusus untuk setting SIM clap, celah clap yang ada di motor Satria FU ya. Ya, terutama yang motor yang saya gunakan itu yang masih jadul ya, Satria FU yang barong, kalau nggak salah karburator ya teman-teman. Nah, ini kenapa saya mau ngulas ulang teman-teman. Sebenarnya teman-teman bisa lihat sendiri di channel-channel YouTube ya, cara setting clap. Nah, itu kan langsung dipraktekkan ya. Cuman ya saya pikir mungkin masih banyak yang belum paham, terutama pemula seperti saya ya. Pasti yang banyak masih belum begitu paham lah, walaupun udah sering nonton berkali-kali. Saya cuman sarankan nonton aja terus, diulang-ulang. Misalnya satu video tersebut ulasnya tentang SIM clap, ditonton sampai 10 kali, boleh lebih ya, bahkan lebih, tonton berulang-ulang sampai banyak kali. Itu nggak ada ruginya teman-teman. Kalau udah sampai tertanam ke otak kita, udah sampai hafal, kita nggak akan khawatir lagi. Itu ilmu udah tertanam di otak. Nah teman-teman, saya cuman mau mempertegas ilmu yang dari para pemula kita ya, para pendahulu kita. Maksudnya pendahulu bukan yang sudah itu ya, maksudnya itu yang merecord, yang upload ke YouTube ilmu-ilmunya yang udah dibagikan kepada kita lewat video-video di YouTube. Nah, itu saya sebut pendahulu. Jadi kita ini yang pemula ini, yang baru belajar ini, kita mendapatkan ilmu dari senior-senior kita atau guru-guru kita. Kita harus ucapkan terima kasih ya. Nah, ini saya dapatkan ilmu dari beliau-beliau ya. Soalnya banyak ini, saya nonton videonya itu kalau nggak salah ada sekitar di atas 30-an sampai 40 video yang berbeda-beda mekaniknya. Namun ini saya kemarin dapat satu video yang sangat bagus ya. Jadi saya tulis ulang lagi di kertas nih, di kertas cara atur celah SIM clap Satria. Nah ini teman-teman ya. Tapi sebelumnya ini kita tunggu dulu. Sebelumnya saya mau kasih tahu nih, teman-teman kan banyak yang pemula yang belum begitu paham ya. Kalau yang udah paham sih nggak perlu kita jelas, nggak perlu nonton video ini. Ini cuman khusus pemula yang masih sama sekali tuh awam, nggak pernah nyentuh nyentuh buka mesin, nggak pernah. Sama seperti saya, sama sekali nggak pernah buka mesin. Nah, yang harus teman-teman pemula persiapkan adalah satu, nih ya, alat-alatnya. Kedua, harus cari bengkel terdekat. Untuk apa? Ya, ini pengalaman saya, antisipasi. Atau misalnya ada teman yang bengkel. Nah, persiapkan juga untuk kapan-kapan kalau misal kita panggil, beliau-beliau ini bisa datang ke rumah. Ya, untuk apa?
antisipasi kalau misalnya, ini pengalaman saya, baut yang kita buka itu dol atau patah di dalam mesin. Nah ini teman-teman, ini pengalaman saya, jangan main-main ya. Jangan pikir ini sepele. Saya udah pernah buka baut ya, terutama baut yang di dekat cylinder head ya, yang knalpot teman-teman. Bautnya itu patah. Terus mau ngapain? Biarpun kita punya alat lengkap, tapi kita nggak tahu cara mengeluarkan baut patah yang di dalam. Ah itu juga kita pasti akan kebingungan. Jadi pertama-tama saya maaf, yang saya sarankan kepada teman-teman yang harus dipersiapkan itu satu toolkit, dua bengkel terdekat kita, ketiga teman yang bisa diandalkan, bisa dipanggil ke rumah kalau ancang-ancang atau wanti-wanti kalau misalnya baut-baut yang kita buka itu misalnya patah atau dol ya. Nah itu teman-teman. Selanjutnya yang harus kita keempat itu, kita harus misalnya oke, kita berhasil membuka mesinnya ya, kita harus siapkan awal-awal tuh, siapkan spare partnya yang ketika kita buka, nah misalnya mau pasang kembali kan, kita kan harus persiapkan misalnya itu packingnya atau gasketnya, yang terutama yang di knalpot ya. Biasanya kalau knalpot Satria FU itu kalau udah dibuka biasanya itu hancur teman-teman. Nah itu harus kita persiapkan untuk gantinya ya, supaya nanti jangan misalnya kita udah buka mesin udah setel bagus-bagus ya, tahu-tahu mau pasang kembali kita lupa beli gasket yang di bagian knalpot atau packing knalpot ya. Nah itu harus kita persiapkan. Terus gasket atau packing yang di mesinnya, block cylinder head yang cover itu, nah itu ancang-ancang kalau rusak atau apa kita bisa juga persiapan ya. Nah itu sih hanya simple, cuman kita langsung aja kita mulai ke ini. Teman-teman mungkin udah bosan kali ya kalau lihat yang ulasan cara setting klepnya ya teman-teman. Nah ini saya mau kasih sedikit saran. Alangkah baiknya kita tulis di kertas. Walaupun di video-video yang di YouTube udah ditulis di kertas, kita harus catat juga. Jangan cuma lihat videonya, kita harus pindahkan ke kertas ya teman-teman. Nah supaya apa? Supaya kita tuh tidak lupa. Kalau posisi mesin kan seperti ini teman-teman ya. Ini exhaust ya, atau X ya. Di bagian mesin tuh X itu exhaust itu pembuangan sisa pembakaran punya teman-teman. Exhaust, makanya yang di exhaust di sini dia ada lubang knalpotnya yang untuk pembuangan di bagian dekat knalpot sini. Kalau yang ini intake itu yang supply bahan bakar itu dekat karburator ya teman-teman. Nah kenapa saya harus bikin seperti ini, kiri kanan ya, supaya apa? Ini kan posisi misalnya kita berada di sebelah kirinya, sisi kirinya bagian magnet ya. Misalnya kita jongkok di bagian magnet, posisinya kan seperti ini teman-teman. Nah cuman kita nggak mau bahas itu. Nah ya, yang mau saya bahas ini kita harus tulis seperti ini. Misalnya yang celah bagian X nya ini, noken as yang bagian X, exhaust ya, itu standar dari pabrik kan 0,20 sampai batas 0,30 ya. Nah itu yang standarnya ya, standar celahnya teman-teman ya. Nah kalau untuk yang ya, intake, celah standarnya kan 0,10 sampai 0,20. Kita ini harus catat juga kiri kanan, supaya apa? Supaya nanti nggak lupa teman-teman. Kalau kita udah catat ya teman-teman ya, kan lebih enak. Nah tahapan catat itu seperti apa? Teman-teman boleh ya, nggak usah ikut punya saya atau ikut yang lain, kan ada ya, yang di video-video di YouTube kan ada juga ya, udah dijelaskan. Nah kiri ini saya ada tulis celah setting yang diinginkan, celah yang sekarang, terus celah setting yang diinginkan. Misalnya berapa sama dengan berapa sama dengan berapa. Yang bagian kanan juga celah sekarang berapa, setting yang diinginkan nah berapa.
Misalnya teman-teman ya, nah ini saya coba buka ya, sekalian review lah ya. Nah ini kan karena saya nggak ada mesin ya, saya motornya kan nggak di sini ya. Nah ini misalnya, maksudnya celah sekarang tuh apa sih celah sekarang ya? Gini teman-teman ya, celah sekarang tuh celah posisi yang pas kita buka covernya, cover cylinder headnya yang bagian itu yang 4 baut itu. Nah celah sekarang kita langsung ukur ya, celah sekarang kita langsung ukur pakai ini berapa dapatnya ya, kita langsung tulis di sini ya. Terus itu kan yang bagian kiri, jangan sampai tertukar teman-teman. Kiri kita harus ingat, langsung catat yang kiri. Nah kalau kanan, celah yang sekarang yang di bagian kanan, yang untuk X punya ya, yang di bagian lubang knalpot ya, sebelah knalpot tuh. Nah kita ukur celah sekarangnya tuh berapa. Nah udah diukur, kita catat di sini. Nah udah dicatat, udah diukur dan dicatat, baru nanti kita misalkan kita yang inginkan, setting yang diinginkan ya, celah yang diinginkan berapa, kan kita kan patokan ini ya, patokan antara 0,20 sampai 0,30 ya. Nah celah yang diinginkan atau yang setting yang diinginkan misalnya 0, berapa, 0, pokoknya di antara yang ini teman-teman, kita mau berapa kita tulis di sini. Tulis di sini. Yang kanan juga kita udah misalnya kita mau berapa, kita tulis di sini ya. Setelah ditulis kan kan tadi kan kita udah ukur, baru kita kurangin, nggak usah dikurang lah, kita lihat selisihnya berapa. Di sini ada dicatat nih selisih ya. Nah ini sih nggak perlu saya jelaskan lah teman-teman ya. Nah selisihnya berapa, baru kita tulis di sini. Misalnya yang tadi celahnya berapa ya, atau nanti saya kasih contoh deh. Ini hanya saya cuma jelaskan dulu seperti apa yang harus kita catat. Nah terus tebal SIM sekarang, tebal SIM sekarang yang kiri berapa, kita buka dulu, buka noken asnya, cover noken as kita buka, kita ambil, lihat dalaman SIM-nya berapa, kita tulis di sini ya. Tebal SIM sekarang berapa, kita tulis di sini. Lihat yang kayak baterai itu loh. Nah, kita tulis di sini. Tadi kan selisihnya udah dapat. Nah, ini nanti ada rumusnya lagi teman-teman ya. Orang nanti kan bingung ya. Atau misalnya saya ambil contoh ya. Nah, kita langsung praktekkan lah ya. Misalnya teman-teman, sorry. Misalnya nih, ini sorry nih ya, ada nggak kertas nih, kertas ini anggap kertas kosong ya, anggap kertas kosong ya. Waktu awal-awal misalnya kita ukur celah kiri misalnya ya. Nah celah yang sebelah kiri misalnya kita ukur kan 0,30 lah atau 35 karena saking longgar lah ya. Terus kita menginginkan setting yang berapa, setting yang diinginkan tuh berapa. Nah kita patokan ini, misalnya saya mau 0,25 ya, kita tulis 0,25 ya teman-teman. Berarti kan terdapat selisih di sini ya. Kita langsung lihat selisih. Nah ini pasti pertanyaan banyak banget ya. Ada plus minus nggak nanti setelah dikurangin? Kita nggak usah pedoman nanti kurang plus atau minus hasilnya, nggak usah dulu. Kita langsung lihat selisihnya 0,10. Ini kita nggak usah lihat ini hasilnya plus apa minus, jangan. Soalnya pasti banyak teman-teman yang terjebak waktu dilihat di video. Misalnya posisi 25 di atas, posisi 35 di bawah, dikurangin. Harusnya kan minus 10. Itu jangan teman-teman. Jangan pedoman itu dulu. Jangan ambil pedoman plus dan minus. Ya. Yang kita gunakan dulu ini ya. Ambil selisihnya hasilnya berapa? 0,10. Terus tebal SIM sekarang. Nah, ini misalnya tebal SIM yang sekarang kita misalnya ambil contoh ya, tebal SIM sekarang misalnya 1
Karena saya pemula, saya nggak tahu tebal SIM tuh rata-rata berapa. Kita anggap yang umum aja ya teman-teman. Misalnya 1,62 lah ya. Misalnya 1,62. Nah ya, tebal SIM sekarang kan 1,2. Terus tadi kan selisihnya kan 0,10, bener gak? Terus tebal SIM sekarang kan 1,62. Udah kita buka, kita lihat, oh 1,62 ya, atau 162 lah tulis ya, 1,62. Nah ini selisihnya 0,10. Kalau tadi kan misalnya celah yang kita inginkan, setting yang diinginkan kan 0,25 ya. Nah ini teman-teman, ini ada rumusnya lagi ya. Ini awalnya kan kita lihat kan celah sekarang kan 0,35. Celah yang diinginkan kan 0,25. Ini lebih rapat apa lebih renggang teman-teman? Nah, makanya kenapa tadi saya bilang jangan patokan plus atau minus dulu hasilnya. Yang penting kita tahu selisihnya 0,10 ya. Nah, ini kan celah awal. Ini celah yang diinginkan ya. Kalau yang awal kan 0,35, celah yang diinginkan kan 0,25, berarti lebih rapat ya teman-teman, bener nggak? Lebih rapat ya, kita tulis di sini. Berarti celahnya itu lebih rapat ya, rapat, bukan rapat yang orang musyawarah atau kumpul-kumpul rapat ya, bukannya. Ini rapat artinya lebih apa tuh, celahnya kita harus lebih sempitin lagi ya. Nah, ini saya ada rumus khusus ya teman-teman ya. Ini kan lebih rapat ya. Saya ada tulis rumus kalau kita mau lebih rapat ya. Ini ada rumusnya lagi. Ini juga saya ambil contoh dari senior kita ya, yang sudah upload ke YouTube ya. Misalnya kita ingin celah lebih rapat, SIM yang digunakan itu harus lebih tebal atau lebih ditambahkan ya, atau plus ya, harus dipluskan ya. Nah, kalau misalnya kita ingin celah lebih renggang atau lebih longgar, SIM yang digunakan itu harus lebih tipis atau SIM-nya tuh dikurangin ya. Nah, ini udah saya kasih tanda ini teman-teman ya. Nah, ini celah sekarang, celah yang diinginkan kan terdapat selisihnya berapa ya. Nah, dari selisih itu kita kan harus cari lagi SIM saat ini ya, SIM saat ini yang tadi saya bilang itu. SIM saat ini kan misalnya kita tadi kan udah ukur, udah buka apa tuh, tapet, rumah tapetnya, kita ambil SIM-nya, kita udah ukur, kita tulis di sini selisihnya tadi berapa. Nah, ini yang celah SIM sekarang itu berapa. Kalau kita misalnya ini kan hasilnya SIM yang dibutuhkan. Kalau misalnya kita ingin lebih rapat atau lebih longgar, kita tinggal tambahkan selisih tadi ya, atau dikurangin. Teman-teman coba lihat, mungkin teman-teman bingung ya, kalau saya nggak praktekkan mungkin teman-teman bingung. Nah, ini saya kita taruh di sini dulu ya. Nah, ini kan tadi kita kan udah ukur ya. Tadi selisihnya kan 0,10 ya. Selisih kan 0,10 ya. Terus SIM saat ini yang sekarang kan 1,62 ya teman-teman ya. Nah, SIM yang dibutuhkan itu berapa, sama dengan berapa ya. SIM yang dibutuhkan itu berapa. Ini saya pemula loh teman-teman ya, saya belum pernah bongkar ya. Nanti mau saya praktekkan ketika saya udah beli partnya. Ini baru saya beli fillernya. Kemarin saya baru ke dealer resminya ya, yang bagian spare part. Saya udah order spare partnya, cuman belum diambil. Mungkin minggu depan baru diambil ya, soalnya pre-order, post purchasing order. Nah, tadi kan kita lihat ya, SIM yang dibutuhkan itu berapa ya kan. Ini kan kita belum tahu nih. Nah, makanya kalau untuk mau supaya SIM yang dibutuhkan itu berapa ya, tadi kan kita udah lihat SIM saat ini kan 1,62, selisihnya 0,10. SIM yang dibutuhkan itu harus berapa? Nah, ini kembali lagi ke sini teman-teman ya. Tadi kan kita udah ukur celah sekarang
0,35. Celah yang diinginkan kan 0,25, berarti lebih rapat dong. Lebih rapat, kita lihat ini. Lihat ke rumus ini, ya. Ingin celah lebih rapat, SIM harus ditebalin. Nah, SIM harus ditebalin ya teman-teman. Ya. Jadi SIM harus ditebalin atau apa ya? Pokoknya lebih tebal dari yang waktu awal-awal yang itu, yang udah kita lihat SIM sekarangnya berapa. Nah, ini kan tadi 1,62 yang waktu kita ambil lihat itunya berapa ya, 1,62. Selisih ini ditambahin aja teman-teman. Kenapa ditambahin? Ya, kenapa ditambahin? Nih, saya udah kasih tanda di sini. Kalau kita mau lebih rapat, ini kan, nah ini kan bukan saya ngarang punya, 0,35, kita mau ke 0,25, ini kan berarti lebih rapat dong teman-teman, ya. Jadi ini harus ditambah, ya. 1,62 ditambah 0,10 berarti 1,72. Bener nggak? Bener nggak? Karena kita ingin lebih rapat teman-teman. Kenapa bisa saya simpulkan lebih rapat? Nah, ini jangan bukan saya ngarang sendiri, lebih rapat bukan suka-suka saya, ya. 0,35, ya. Yang waktu celah yang waktu awal-awal kita ukur, ya. Berapa? 0,35. Ini kan, ya. Terus celah yang kita mau inginkan, kan tadi saya udah tulis di sini nih. Celah setting yang diinginkan kan kita maunya 0,25. Sesuai dengan ya nih, standar di sini kan 0,25 berarti masih dalam melingkup ini. Antara ini ya, masih standarnya. Berarti kita kan misalnya kita mau 0,25. 0,25 lebih rapat atau lebih longgar? Lebih rapat dong teman-teman. Kan awalnya 0,35 ya. Mau ke 0,25 berarti kita mau rapatin ya. Mau rapatin ya kita lihat ini. Lihat nih patokan rumus ini juga ya. Ingin celah lebih rapat, SIM-nya harus tebal atau ditambah ya. Makanya kenapa saya bilang saya tulis ditambah. Nah, ini selisih yang tadi ini 0,10 ditambah dengan ditambah dengan SIM yang tadi kita keluarin itu. Misalkan kita lihat misalnya tadi 1,62 ditambah hasilnya ini. Hasilnya 1,72 ya. Nah, jadi ini teman-teman juga bisa catat ya. Catat. Ini awalnya saya nggak ngerti, saya nggak paham teman-teman. Waktu cuman lihat bongkar praktek langsung ya. Waktu dibongkar kan saya pikir ini cara menentukan dia lebih rapat atau lebih longgar itu gimana? Kenapa waktu kita pernah lihat video orang ya, misalnya nih teman-teman, saya ulang lagi. Lihat video orang kok ada yang 0,25 dikurangin lebih besar, kok dia nggak tulis plus atau minus. Nah, tadi kan saya udah ulangi. Jangan pedoman plus minus dulu, ya. Teman-teman harus catat ini dulu. Ini juga rumus teman-teman, ya. Ingin celah lebih rapat, SIM harus ditebalin. Plus, ya. Ingin celah lebih renggang, SIM harus tipis atau dikurangin, ya. Ini nggak ada cerita plus minus, ya teman-teman. Ya. Nah, ini kita balik lagi ya ke sini ya. Tunggu teman-teman. Balik lagi ke sini ya. Ini sekarang kan tadi kan kita misalnya udah dapat yang kiri nih ya. SIM yang kiri kan kita udah dapatin nih ya. Ini SIM yang kiri. Tunggu. Kiri. Kita tulis dulu ya. X kiri tadi kita dapat 1,72. Nah, ini kita mau coba cari yang SIM yang sebelah kanannya. Ini pura-pura dulu teman-teman ya. Ini pura-pura hanya sebagai contoh ya. Minum dulu teman-teman, ngopi dulu. Nah, ini pura-pura saya juga pemula teman-teman. Awalnya saya juga nggak paham ini cara hitungnya gimana. Ya, kita harus catat teman-teman. Nah, catat seperti ini dulu. Nah, kita langsung praktekkan nih. Kalau teman-teman misalnya udah di posisi misalnya udah buka mesin. Nah,
teman-teman bisa langsung praktekkan. Kita mau coba cari stem yang sebelah kanan tuh berapa ya, kita kan masih bingung nih ya. Nah ini posisinya seperti ini ya teman-teman ya, kita mau cari yang sebelah kanan. Kita ukur dulu celah sekarang, kita ukur dulu. Misalnya kita buka fillernya ya, kita ambil filler, kita cobain satu-satu, ukur ya, kita ukur. Oh tahu-tahu dapat ya celah sekarang misalnya nih ya. Misalnya celah sekarang kan saya anggap aja lah, karena udah terlalu longgar ya, udah terlalu longgar atau berisik. Celah sekarang itu 0,32. Kita nggak usah sama yang tadi kan 0,35 kan. Nah kita anggap aja 0,32 celahnya ya. Berarti di luar dari ini nih, misalnya ini sih nggak usah itulah, ini kan memang patokan standar antara 0,20 sampai 0,30. Pas waktu kita ukur nih kebetulan 0,32 ya teman-teman. Terus kita menginginkan celah yang diinginkan atau yang setting sekarang ini mau berapa nih, celah setting yang diinginkan mau celah berapa. Misalnya kita mau samain yang dengan tadi deh ya, kan tadi kan 0,25 berarti masih dalam lingkup standarnya ya. Kita mau yang diinginkan mau berapa, misalnya 0,25 ya, 0,25 ya. Nah ini bisa kita kurangin teman-teman, nggak usah dikurang lah, anggap itu selisih, nggak usah bahasa kurang lah ya. Kita lihat selisihnya. Nah ini kan saya ada tulis dulu, maksudnya juga selisih sama dengan ini ya. Sebelah sini berapa, sebelah sini sama rumusnya ya. Selisihnya berapa? Nah kita coba hitung ya. 0,32 dikurangin, anggap boleh dikurangin lah ya, 0,25 ya. Selisihnya berapa? 0,07, bener gak teman-teman? Nah 0,07 ya. Ini kenapa saya bilang nggak usah plus ataupun minus ya, plus ataupun minus nggak usah ya. Ini nggak usah ditulis 0 berapa plus berapa atau minus berapa, jangan ya, karena ini bukan matematika yang kita bukan ya, karena kita hanya ingin mencari celah sim clip ya. Nah kita yang dapat selisihnya kan 0,07. Ini yang untuk yang sebelah kanan ya, selisih yang sebelah kanan. Kita tulis kanan dulu kan, kita mau cari yang bagian kiri simnya mau dibuka tuh kan berapa. Terus lalu kita ukur ini teman-teman, tebal sim sekarang. Nah teman-teman buka lagi rumah tapetnya, ambil yang kayak baterai itu loh ya. Kita lihat dalam apa tuh baterainya itu tertulis angka berapa. Biasanya kan ada angka ya. Kalau nggak ada angka udah rusak, kita ukur aja pakai sigmat atau kaliper ya, yang pokoknya yang akurat lah ya. Kita ukur lagi tebal sim sekarang ya. Misalnya tebal sim sekarang kita anggap dia pakai 1, saya juga kurang begitu paham ya soal itu, cuman saya kira-kira aja ada nggak yang dia pakai misalnya 1, anggap 1,80 lah teman-teman ya. Mudah-mudahan ada ya 180 lah tebal sim sekarang ya. Ini tebal sim sekarang. Nah udah dapat tebal sim sekarang kan kita harus cari, kita harus beli yang sim yang dibutuhkan berapa ya. Misalnya kita mau butuh simnya itu yang ukuran berapa supaya dapat celah 0,25. Nah teman-teman kita balik lagi ya, 0,32 celah awalnya yang sebelah kanan ya. Tadi kan kita ukur 0,32. Celah awalnya kan 0,32. Celah atau setting yang diinginkan kan kita menginginkan 0,25 biar sama dengan yang tadi deh. Nah celahnya ya. Nggak sama sih sebenarnya, nggak apa-apa ya. Misalnya 0,24 nggak apa-apa. Cuman ya ini kan hanya contoh. Misalnya saya mau 0,25 biar sama gitu ya. Nah di 0,32
mau ke celah yang 0,25, berarti celahnya lebih longgar atau lebih rapat teman-teman? Pasti lebih rapat dong ya, lebih rapat. Nah, saya ulangin lagi, ini bukan rapat yang ngumpul-ngumpul ya, ini rapat maksudnya rapat yang dalam artian sempit ya, lebih rapat atau lebih sempit celahnya ya. Nah, kenapa saya bisa ambil kesimpulan lebih rapat? Ini bukan saya ngarang loh ya, lebih sempit atau lebih rapat ya. 0,32 ke celah yang diinginkan 0,25, berarti kita mau lebih celahnya tuh lebih sempit dong ya kan, atau lebih rapat. Kita balik lagi ke sini teman-teman ya, balik lagi ke sini ya. Coba lihat, ingin celah lebih rapat, SIM yang dibutuhkan itu tebal atau ditambah ya. Ingin celah lebih renggang atau lebih longgar, SIM yang dibutuhkan itu tipis atau dikurangin. Nah teman-teman, lebih rapat berarti ini harus cari SIM yang lebih tebal atau ditambah. Nah, kita kan tadi kan mau cari yang SIM yang sebelah kanan itu berapa ya. Tadi selisihnya kan 0,07 ya, selisih 0,07. Ini kan kita udah tebal SIM sekarang kan 1,80. Berarti SIM yang dibutuhkan atau dibeli itu berapa? Nih teman-teman, tadi kan saya udah bilang kita balik ke sini tuh ya. Berarti lebih rapat harus ditambah, bener nggak? Bukan saya karang sendiri nih ya. Ini saya dapat ilmu tuh dari senior kita yang udah upload videonya ya. Lebih rapat berarti SIM-nya harus ditebalin atau ditambah. Nah, ini karena kita tadi udah dapat selisihnya ya. Selisih udah dapat dari mana ya? Ini waktu awal-awal dikatakan ada ukur nih, ukur yang celah sekarang 0,32, setting yang diinginkan atau celah yang diinginkan 0,25, dapat selisih ini 0,07. 0,07 ini kita butuh kan udah dapat selisih 0,07, tebal SIM sekarang 1,80. SIM yang dibutuhkan tadi berapa ya? Kita tinggal tambahkan tadi, karena saya udah bilang kalau mau rapat berarti SIM yang itu harus tebal atau ditambah plus ya. Jadi ini SIM yang tadi tuh SIM sekarang itu 1,80 ditambah 0,07 hasilnya 1,87. Berarti SIM yang dibeli atau yang dibutuhkan ya. Catat teman, dibeli atau dibutuhkan ya. Jadi kan yang ini kan kita kan nanti kan udah keluarin kan, kita nggak pakai lagi yang ini teman-teman. Kita tinggal masukin ke rumah tapet lagi ukuran SIM yang ini yang dibutuhkan itu supaya dapat celah 0,25. Begitu loh teman-teman ya. Nah, nih tadi saya nggak kelihatan. Tadi kan kita udah ukur nih. Celah sekarang kan 0,32 ya. Celah yang diinginkan atau setting yang diinginkan ya. Kan kita maunya 0,25. Jadi dapat selisihnya 0,07 ya. Kita nggak usah ini plus apa minus. Kita bukan matematika teman-teman. Kita cari celah ya. Pasti ada yang dulu sepemikiran dengan saya. Ini nanti plus apa minus hasilnya ya. Jangan, soalnya ada kejadian. Nanti saya mau kasih ulang lagi ya, yang cari yang ini kebalikan. Misalnya lebih longgar ya. Nanti mau saya kasih yang lebih longgar lagi. Ini kan baru contoh yang lebih rapat ya. Nah, kalau lebih rapat kan kita harus tambah selisih ini 0,07 ditambah tadi SIM yang kita keluarkan itu ukurannya berapa, ditambahin. Dari hasilnya 187, berarti nanti kita mau beli SIM itu yang ukurannya ini, jadi yang ini nggak dipakai lagi teman-teman ya. Kita nanti masukin ke tapet lagi, tapet SIM tuh yang lama kita keluarin, kita masukin yang ukuran ini supaya dapat celah 0,25. Nah, lebih rapat ya. Nah, sekarang kita kan udah dapat nih X kiri tuh, X kiri ya, udah dapat. Nah, kita sekarang nih teman-teman mau saya mau kasih sedikit contoh lagi biar teman-teman tuh nggak bingung ini kok kurang bisa nggak ada plus nggak ada minus. Nah ini teman-teman, awalnya juga saya punya pemikiran seperti ini.
kita sekarang misalnya ya, misalnya kita pas kebetulan kita dapat posisi misalnya kita dapat posisi kebalikannya ya, kita mau yang lebih longgar ya. Misalnya nih kita ukur tadi kan contoh yang X ya, kita sekarang contoh yang in lah. Ini karena memang pas kebetulan aja ya, kita lagi mau cari yang SIM yang in. Kita langsung ukur lagi teman-teman. Mana tadi itunya ya, sorry. Nah, kita sekarang kan mau ukur yang celah yang in ya, celah in sebelah kiri. Nah, kita pura-pura kita ukur lagi ya. Kita ukur lagi celahnya ini berapa ini ya. Kita ukur, tahu-tahu celahnya misalnya kita ukur lah, ukur, tahu-tahu dapat 0,05 ya teman-teman, 0,005 celah yang sekarang ya, celah sekarang dapat 0,05. Setting yang diinginkan atau celah yang diinginkan tuh berapa? Itu 0,05 kan, berarti masih di kurang ya, di luar standar dari yang in ya. Kalau in kan standarnya 0,10 sampai 0,20. Kita anggaplah di luar dari standar lah, 0,05 celah yang sekarang saat ini. Yang udah pas kita ukur, oh dapatnya 0,05. Nah, terus setting yang kita inginkan berapa? Ya, misalnya kita inginkan settingnya di sini ini 0,15 teman-teman. 0,15 ya. Kita misalnya menginginkan 0,15. Nah, ini teman-teman baru sekarang saya kasih contoh yang ini dikurangin hasilnya plus atau minus. Kita nggak pakai pedoman plus minus. Kita bukan matematika teman-teman. Kita cari selisih untuk celah klep ya. Nah, nanti baru kenapa saya tadi ada tulis rumus ini. Nah, nanti kita balik ya. Ini bukan saya karang itu ya. Nah, kita misalnya pas kejadian kita ini kita dapat ini celahnya udah rapat banget nih. Yang ini celahnya udah rapat nih ya. 0,05 kan celah sekarang. Kita mau inginkan yang standarnya berapa? Ini kita mau 0,15. Saya teman-teman mau 0,10 juga bisa ya. Oh, teman-teman mau 0,10 ya, tinggal itu. Cuman ini kan saya hanya membuat contoh ya. Nah, misalnya kita mau inginkan 0,15. 0,15 kan masih di dalam standar ini, celah intake-nya atau in ya. Nah, dapat 0,15. Berarti selisihnya berapa teman-teman? Kita coba ya. 0,05 mau ke 0,15 selisihnya. 0,10 bukan teman-teman. Ini kan berarti kan kita mau lebih longgar teman-teman, mau lebih longgar ya. Coba teman-teman pikir dulu, nanti saya akan balik lagi, saya ngopi dulu teman-teman. Ini kenapa tadi saya bilang nggak mau plus nggak mau minus, karena kita mau bukan matematika, tapi ini juga penting. Pasti ada yang berpikir 0,05 ke mau ke celah yang 0,15, menginginkan celah yang 0,15. Berarti kita mau lebih rapat atau lebih renggang teman-teman? Lebih renggang dong ya. Lebih renggang bukan? Kita balik lagi ke rumus yang tadi nih ya. Nah,
lebih renggang bukan? Ini kita balik ke rumus tadi. Ingin celah lebih renggang, SIM yang digunakan harus lebih tipis. Bener nggak? Bener nggak teman-teman? Ingin celah lebih renggang, SIM yang digunakan harus lebih tipis. Nah, dikurangin ya. Tunggu, ini kan tadi kan kita lihat selisihnya berapa? 0,05 ke 0,15. Ini selisihnya berapa? Selisihnya 0,10, bener nggak? 0,10 bener nggak selisihnya teman-teman? Hasilnya 0,10 berarti selisih yang ini ya, celah sekarang dengan celah yang disetting atau diinginkan ya, karena kita cari yang SIM yang intact ya, sebelah kiri ya. 0,10 dapatnya selisih ya, selisih yang in ya, in kiri kita catat di 0,10. terus kan kita kan harus lihat dulu, kita selisihnya tadi kan kita udah dapat tuh 0,10 ya. Tebal SIM sekarang berapa? Nah, kita buka tapet lagi, rumah tapet untuk keluarkan SIM yang intact sebelah kiri. Kita lihat ya. Tahu-tahu kita buka, yang kayak baterai itu tadi saya bilang. Tahu-tahu kita lihat ini, oh itu SIM-nya. Misalnya, nah ini pura-pura ya teman-teman, pura-pura ya. SIM sekarang misalnya kan 1,75 atau 175 lah, nggak tahu ada nggak di itu. Ini hanya pura-pura sebagai gambaran ya, 1,75 atau 175 lah, anggap lah ya. Nah, kita balik lagi tadi ya, kita mau SIM yang dibutuhkan ini berapa, yang mau kita beli atau kita butuhkan itu berapa ya, supaya dapat celah 0,15 ya. Nah, kita balik lagi ke rumus yang ini teman-teman ya. Nah, ingin celah lebih renggang, SIM yang digunakan harus lebih tipis atau dikurangin ya. Nah, ini lebih renggang ya, renggang atau longgar, renggang lah ya, berarti kan harus dikurangin, bener nggak? Nah, ini tadi kan kita udah keluarin rumah tapet, kita mau lihat baterai, bukan baterai, SIM yang mirip baterai itu ukurannya tadi kan 1,75. 1,75 ini dikurangin dengan selisih yang tadi nih, celah nih kan 0,10, berarti kita harus dapatnya itu 1,65, karena ini 175 tadi kita lihat tadi keluarin SIM-nya itu kan ukuran 175. Selisihnya yang tadi ini kita udah ukur celah itu ya, celahnya yang 0,05 dengan 0,15 kan selisihnya kan 10 ya. Nah, dikurangin. Kenapa saya bilang dikurangin? Karena tadi ini ya, bukan saya renggang, ini bukan saya itu loh ya, 0,505 ya, kita mau ke 0,15 itu kan lebih renggang, lebih longgar, bener nggak? Mau lebih longgar atau lebih renggang, ini SIM yang digunakan harus lebih tipis atau dikurangin. Nah, makanya ini tadi kenapa saya bilang anggap kalau mau renggang tuh dikurangin. Ini 175 dikurangin selisih yang 0,10 dapatnya 1,65. Jadi nanti kita beli yang ini nih, yang dibutuhkan nih, SIM yang dibutuhkan yang in kiri. In kiri ini 1,65 teman-teman. Ya. Nah, teman-teman misalnya ini kan udah kacau nih. Ini coret-coretannya udah kacau. Nah, yang kenapa yang ini saya nggak mau tulis ke sini. Ya, contoh-contoh angka-angka nggak mau tulis ke sini supaya teman-teman bisa catat ini. Bisa catat. Catat supaya apa? Supaya nggak lupa teman-teman. Ya. Ini udah dicatat, teman-teman coba catat dulu ya. Atur celah SIM klep Satria exhaust ya, standarnya 0,20 sampai 0,30 ya, standarisasi pabrik ya, exhaust
ya. Ini tulis juga seperti ini tabel. Ini bukan saya yang itu loh teman-teman. Ini saya dapat ilmu dari yang senior-senior kita atau guru-guru kita sebelumnya. Cuman saya ini mempertegas, saya tulis kiri kanan ya. Catat lagi nih teman-teman, celah sekarang ya, celah sekarang berarti waktu pas kita buka kita langsung ukur celahnya. Terus setting yang diinginkan, artinya setting atau celah yang diinginkan, yang kita bisa mau menginginkan berapa, tapi kita harus patokan ini, dalam lingkup ini ya, dalam lingkup ini yang sesuai standarisasi pabrik lah ya. Terserah teman-teman mau berapa, tapi masih dalam ruang lingkup inilah ya. Nah ini kan yang kiri, terus kanan juga sama, teman-teman. Celah sekarang berapa? Nah, ukur lagi, pakai ini ukur lagi ya, ukur sampai dapat, harus akurat teman-teman. Terus setting yang diinginkan atau celah yang diinginkan ya, balik lagi ke ini ya, yang X kan saya tadi udah bilang antara 0,20 sampai 0,30 ya. Nah udah ditulis misalnya celah awalnya berapa, setting yang diinginkan berapa, dapatnya ini selisih, kita tulis selisihnya berapa, 0,08. Jangan plus minus dulu teman-teman ya, jangan plus minus dulu ya, cukup tulis selisihnya di sini dulu. Nanti plus minusnya itu kita nggak pakai, bukan matematika, kita menginginkan celah. Nanti kalau ada plus minus nanti kita tambah bingung teman-teman. Nah udah itu kan, ini kan dapat masing-masing kiri kanan kan udah kita tulis terus dapat selisih, tulis juga selisihnya berapa, baru nanti kita tebal SIM sekarang, berapa, kiri berapa, kanan berapa, yang exhaust ya. Kita buka tapetnya, rumah tapet, kita lihat ada tertulis angkanya berapa. Kalau nggak tertulis angka, kita ukur pakai manual dengan kaliper atau sigmat. Kalau nggak ada sigmat yang itu, kita angka bagusnya kita pakai sigmat digital, tapi yang harus akurat teman-teman. Ada dua, minimal itu 2 angka di belakang koma ya. Nah tebal SIM sekarang misal berapa, udah lihat, kita buka lihat yang kayak baterai itu ada angkanya, catat di sini, nah baru dapat SIM yang dibutuhkan atau harus dibeli. Misalnya kita nggak ada stoknya nih ya, nggak ada stok SIM-nya, kita mau beli yang berapa. Kalau nggak ada begini, kita nggak bakal ketemu teman-teman ya. Kalau nggak catat seperti ini, nanti kita nggak bakal ketemu, lupa ya. Nah ini SIM yang dibutuhkan atau dibeli itu berapa, jadi tinggal kita hitung itu. Kita harus ingat teman-teman, jangan sampai salah dengan plus atau kurang. Makanya kenapa saya ada lagi rumus ini ya. Ingat, ini juga mesti dicatat teman-teman. Ini juga ilmu dari senior-senior kita atau guru-guru kita atau mekanik kita yang mengajarin kita tuh di video-video sebelumnya. Cuman ini karena saya ingin mempertegas ya, saya catat ulang. Nah awalnya saya nggak ngerti teman-teman, nggak ngerti sama sekali ya. Saya bingung, tiap kali nonton udah sampai belasan kali ulang-ulang. Akhirnya saya begitu udah ngerti, saya tulis sendiri ke sini teman-teman. Dulu saya nggak ngertinya, ada satu yang saya nggak ngerti, saya jujur teman-teman. Waktu awal-awal saya nggak ngertinya itu bagian kok apa tuh, ini dikurang ini kok nggak minus, hanya ditulis selisih. Makanya saya ulang-ulang. Ini bukan matematika, kita cari ketebalan atau ketebalan SIM atau celah klep ya, bukan matematika yang harus debat plus atau minus hasilnya, bukan teman-teman. Nah ini saya pertegas tadi ya, saya tulis ini, ingin celah lebih rapat, SIM yang digunakan harus tebal atau ditambah ya. Ini udah kasih tanda ini. Ingin celah lebih renggang atau lebih longgar, SIM yang digunakan harus tipis atau dikurangin. Jangan lupa teman-teman ya. Celah sekarang berapa, celah yang diinginkan berapa, dapatkan yang selisih. Terus SIM saat ini berapa. Nah SIM yang dibutuhkan ya itu tadi, tinggal ini kita mau lebih rapat atau lebih renggang, ditambah atau dikurangin dengan selisihnya. Hasilnya SIM yang dibutuhkan
Itu tadi udah saya praktekkan teman-teman. Cuman karena ini kertasnya udah kacau seperti ini ya, ini bolak-balik udah kacau. Jadi ini untung nggak saya coret-coret teman-teman. Jadi teman-teman tuh bisa catat ini ya, mau in mau X tuh sama. Cuman ini nggak saya pertegas lagi. Yang saya pertegas tuh tadi seperti ini. Nah, celah sekarang setting yang diinginkan atau celah yang diinginkan. Nah, saya mau setting berapa atau celah yang diinginkan mau berapa. Sedapatnya selisih. Tebal SIM sekarang kita ambil, buka, ukur SIM-nya berapa yang sekarang. Nah, ini di bawah dia SIM yang dibutuhkan atau dibeli. Kita tinggal ini tebal SIM sekarang berapa, selisihnya yang tadi celah ini dapatnya berapa. Kita tinggal ditambah atau dikurangin ya. Kita bingung mau tambah atau kurangnya. Kita mau lebih rapat atau lebih renggang ya. Ini teman-teman semoga bisa paham ya. Awalnya juga saya nggak kurang begitu paham, ini kita mesti tambah atau kurang kok. Nah, ini kan tadi saya ada kasih contoh nih, contoh yang di bagian ini nih ya. Nah, ini 0,505 dikurangin ini kok hasilnya 0,10. Hah? Kok bukan plus atau minus? Bukan teman-teman ya, kita cuma cari selisih 0,05 dengan 0,5 selisihnya berapa, 0,10 ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa paham ya teman-teman. Nanti kita sama-sama belajar lagi. Misalnya saya ada misalnya teman-teman punya ilmu yang lebih itu ya, misalnya matematikanya lebih itu, nanti teman-teman bisa kasih komentar atau apa, Mas itu mesti di itu Mas, ini 0,05 dikurangi 0,15 ya, hasilnya harusnya 0,20 Mas, atau gimana gitu. Kalau misalnya saya salah atau apa ya. Nah, ini cuman contoh singkat lah teman-teman. Cuman yang paling utama ini teman-teman ya. Kalau mungkin saya ada salah dalam hitung-hitungan ya, teman-teman boleh komplain atau boleh protes ya. Nah, cuman yang mau saya pertegas tuh ini teman-teman. Teman-teman ini bukan dari saya sih, cuman saya pertegas aja ya. Saya catat ulang. Atur celah SIM Club Satria FU ya. Exhaust-nya standarnya 0,20 sampai 0,30 celah standarnya ya. Nah, kiri yang exhaust ya, kiri celah sekarang berapa, ini rumus-rumusnya teman-teman ya, bisa lihat sendiri ya. Ini saya udah berulang-ulang, teman-teman bisa lihat videonya dengan persingkat waktu juga nggak apa-apa. Nah, kalau ini yang intake ini celah standarnya 0,10 sampai 0,20 ya, pokoknya di antara itu. Alangkah baiknya sesuai dengan standar ini teman-teman. Teman-teman mau di bawah itu ya itu sih hak masing-masing ya. Ini cuman saya dari ilmu yang senior-senior atau guru-guru sebelumnya ya. Nah, ini kiri kanan berapa, celahnya berapa, set itu setting yang diinginkan, celah yang diinginkan ya. Nah, selisih dapat selisihnya berapa, tebal SIM sekarang. Ini kenapa saya nggak catat lagi, dan tadi ini udah apa tuh, udah kertasnya udah mau itu ya sampai batas bawah. Nah, saya cuma ada tali kasih ini pertegas di sini sekarang, celah sekarang sama dengan ini sih sebenarnya yang di atas rumusnya. Bedanya cuman ini yang exhaust ya 0,20, celah standarnya 0,20 sampai 0,30, yang di bawah intake celah standarnya 0,10 sampai 0,20. Ini sama kiri kanan. Nah, dapatnya SIM yang dibutuhkan atau dibeli ya. Kalau teman-teman yang tadi saya udah berulang kali bingung nih mau tentukan dia tuh plus apa minus, rapat atau longgar. Kita pakai logika teman-teman. Sebentar ya, saya ambil kertas baru lagi ya. Minum dulu teman-teman, ngopi dulu. Sorry teman-teman, saya ambil kertas dulu teman-teman. Atau nggak usah deh, kita hemat aja deh.
hemat kertas ya. Ini ambil misalnya saya ambil pakai ini teman-teman ya. Mohon maaf, ini kertasnya coret-coret ya. Pasti teman-teman ada yang seperti saya dong, waktu awal-awal saya kan bingung nih ya. Kita mau tentukan celah itu lebih rapat atau lebih rapat apa lebih longgar tuh gimana? Misalnya kita udah ukur celah sekarang. Celah sekarang misalnya 0,25 lah. Ini pura-pura punya teman-teman, contoh ya. 0,25 celah sekarang ya. Misal teman-teman menginginkan celahnya berapa? Misalnya 0,30 ya. 0,30 misalnya, ini misalnya ya. Kita mau tentukan dia lebih rapat atau lebih longgar. Kita pakai logika teman-teman. Ini 0,25. Teman-teman mau ke 0,30 ya. 0,30. Lebih longgar apa lebih rapat? Berarti lebih longgar dong teman-teman. Bener nggak? Ya, selisihnya berapa? Lebih longgar atau lebih renggang? Kita sebut renggang aja ya. Renggang. Sorry nih. Lebih renggang ya. 0,25 ke 0,30 itu lebih renggang. Lebih renggang. Kita balik lagi ke sini. Ya. Makanya kenapa saya suruh catat ini. Ingin celah lebih renggang, SIM yang digunakan harus lebih tipis atau dikurangin ya. Ini tadi selisihnya berapa? 0,25 ke 0,30, selisihnya 0,05. Ini nggak ada plus minus ya teman-teman. Makanya saya berulang-ulang ya. Tidak ada cerita matematika. Kita lupakan matematika dulu. Kita cuman ingin lihat ini selisihnya berapa ya. Kalau kita plus dan minus nanti kita bingung lagi teman-teman. Nah, kita kan tadi udah dapatkan kalau mau lebih renggang ya, mau lebih renggang ini SIM yang digunakan harus lebih tipis atau dikurangin ya. Lebih tipis atau dikurangin. Ingat teman-teman ya. Nah, SIM yang dibutuhkan itu berapa? Tadi kan kita udah ukur selisihnya. SIM yang dibutuhkan itu berapa? SIM sekarang saat ini kita ukur lagi. SIM saat ini misalnya lah ya, kita udah keluarin rumah tapet, kita ambil yang kayak baterai itu. Misalnya dia kan tadi ukuran kita pura-pura nih. Oh, begitu saya keluarin saya lihat di angkanya misalnya 175 lah. Ya. 175. Benar gak? Ini pura-pura aja. SIM sekarang. Nah, SIM sekarang ya, begitu kita keluarin kan, oh ukurannya 1,75 ya. Nah, ini kan SIM sekarang. SIM yang dibutuhkan tuh berapa? Nah, SIM yang dibutuhkan tuh berapa? Kita harus lihat ini, balik lagi ke ini ya. Tadi kan lebih renggang kan harus dikurangin, betul nggak? Betul nggak teman-teman? Ingin celah lebih renggang, SIM yang digunakan harus lebih tipis atau dikurangin. Tadi kan kita udah lihat SIM sekarang kan 175. Selisihnya tadi berapa? Selisihnya tadi kan 0,05. Nah, 175 dikurangin 0,05. Dapatnya SIM yang dibutuhkan itu, SIM yang dibutuhkan itu dapatnya ini 175 dikurangi 0,05 hasilnya 170 ya. Ini kenapa saya nggak mau coret-coret ini, supaya nanti teman-teman tuh bisa lihat, bisa catat ulang lagi ya. Atau teman-teman misalnya lihat di YouTube senior-senior kita atau guru-guru kita ya, teman-teman bisa catat-catat sendiri dengan versi yang bisa dipahami sendiri ya. Nggak perlu juga harus kaku, harus ikut saya, nggak perlu. Yang penting teman-teman tuh bisa paham sendiri ya. Cuman tadi saya mau pertegas, jangan kita tuh ibaratnya kalau kita diberikan ilmu oleh orang ya, kita jangan itu dulu, jangan protes ini protes itu. Kita kosongkan gelas sendiri dulu, kita serap ilmu mereka ya. Jangan kita protes ini plus atau minus ya, plus atau minus ini kok kurang, ini
angka yang lebih kecil dikurangin angka yang lebih besar, kok hasilnya nggak ada plus minusnya. Itu dulu awal-awal saya pemikirannya juga seperti itu teman-teman. Cuman begitu saya udah dapat, oh ternyata kenapa dia nggak gunakan plus dan minus dulu, karena ini bukan matematika, ini karena ini mau dapatkan celah ya. Cuman ini udah dipertegas, ingin celah lebih rapat, SIM yang digunakan harus lebih tebal atau ditambah. Ingin celah lebih renggang, SIM yang digunakan itu harus lebih tipis atau dikurangin. Ini teman-teman catat sendiri nih ya, catat sendiri. Ini saya kasih apa biar lebih jelas nih, biar teman-teman bisa catat atau nanti versi sendirilah yang lebih ngerti sendiri. Ingin celah lebih rapat, SIM yang digunakan lebih tebal atau ditambah. Ingin celah lebih renggang atau longgar, SIM yang digunakan harus lebih tipis atau dikurangin. Nah, ini kenapa saya kasih tanda kurung biar nanti bisa dapat ini SIM yang dibutuhkan itu mau berapa ya. Ya tinggal balik ke sini, ke angka ke rumus ini, mau kamu kurangin atau tambah ya. Makanya kita tadi saya berulang-ulang ya, mana saya ulang-ulang terus teman-teman biar nanti udah tertanam di otak ya. Misalnya kita ini kan bukan saya harus karang sendiri, mau hasilnya rapat atau tipis renggang kan bukan saya karang sendiri, hasilnya itu berdasarkan yang kita ukur. Misalnya ini saya kasih contoh lagi, misalnya kita ukur celah sekarang 0,25 ya, celah sekarang 0,25 kita udah ukur nih, udah pakai apa tuh filler ya, filler udah pakai, wow dapatnya 0,25 lah celah sekarang ya, celah sekarang atau saat ini ya 0,25 kita ukur, udah ukur dapatnya 0,25. Kita menginginkan celah yang diinginkan atau celah setting berapa? Oh, gue mau 30 nih, 0,30 ya. Nah, ini kenapa saya dia selisihnya kita anggap dulu ini selisih 0,05, bener nggak? Selisihnya 0,05. Cuman ini saya belum bisa tentukan ya. Saya mau pakai teman-teman pakai logika 0,25 ke celah yang 0,30 ini lebih longgar atau lebih sempit ya. Awalnya ini 0,25 nih, 0,25, tahu-tahu gue mau celah yang 0,30 berarti lebih longgar atau bahasanya lebih renggang ya, lebih renggang ya, lebih renggang. Ingin celah lebih renggang, SIM yang digunakan harus lebih tipis atau makanya saya tulis di sini dikurang. Coba teman-teman cermati, kalau saya misalnya ada salah nih teman-teman boleh kasih masukan biar nanti teman-teman kita sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar. 0,25 kau awal-awal kan saya nggak, sebenarnya saya dulu saya mau protes itu kok nggak ada plus dan minus. Kalau misalnya saya ada salah di sini teman-teman boleh kasih masukan biar nanti kita perbaiki sama-sama. Oh misalnya teman-teman lihat ya 0,25 dikurangi 0,30 hasilnya berapa? Misalnya teman-teman minus ya, minus 0,05 ya, selisihnya minus 0,05 ya. Nah kita balik lagi ke SIM yang dibutuhkan berapa, SIM yang dibutuhkan berapa yang harus dibeli ya. Kita kan tadi kan ukur lah misalnya lah ya, oh ukur SIM sekarang misalnya 1,75 ya, SIM sekarang SIM sekarang 1,75 kita ingin celah yang lebih renggang ya, lebih renggang kan harus dikurangin, benar nggak? 1,75 ya, 1,75 dikurangin 0,05
kan nggak dapat teman-teman. Misalnya lah ya, makanya kenapa saya nggak mau pakai ini. Jangan teman-teman ya, jangan, nanti dia hasilnya akan ngacau ya. Misalnya kan tadi kan udah dapat nih 0,25 setelah sekarang kita menginginkan 0,30 ya. Makanya kenapa kalau saya bilang lebih renggang, nanti kita baru bisa tentukan mau dikurang atau di plus. Kalau renggang kan harus dikurangin. Makanya ini kenapa tadi saya bilang jangan pakai plus atau minus. Nanti teman-teman akan bingung sendiri, akan protes ya. Nah, tadi kan kita ukur 1,75 ya, yang SIM saat ini dapatnya yang tadi selisihnya 0,05 nih dikurangi nih 175 dikurangi 0,05, hasilnya kan 170, benar nggak? 170. Jadi SIM yang digunakan yang harus dibeli ya, yang dibutuhkan SIM yang dibutuhkan atau harus dibeli 1,70. Kenapa dikurangin? Saya udah wanti-wanti dari tadi ya. Balik lagi, ingin celah lebih renggang atau lebih longgar, SIM yang digunakan harus lebih tipis atau dikurangin. Nah, ini dikurangin. Awalnya udah dapat 0,25 ya, mau ke 0,30 ya. Kan selisihnya 0,05, bener nggak? Selisihnya kan 0,05. Nah, 0,05 ini kan awalnya kita SIM sekarang berapa? 1,70 ya. 1,75 ya. 175 dikurangin 0,05 harusnya 170 teman-teman ya. Jadi teman-teman saya tekankan lagi, kalau misalnya ketemu misalnya nanti ada pemikiran kok ini nggak plus dan minus, jangan teman-teman, nanti akan teman-teman bingung sendiri ya. Karena ini bukan matematika, kita mau cari celah klep. Oke, mungkin sampai di sini dulu teman-teman. Mungkin ada salah penyampaian atau apa ya teman-teman, misalnya punya ilmu matematika yang lebih mahir atau apa, nah boleh nanti kasih masukan. Nah, cuman yang mau saya pertegas ini cuman seperti ini teman-teman. Ini bukan dari saya teman-teman, saya hanya salin ulang ya. Dari guru-guru kita banyak yang saya lihat di YouTube ya. Ini makanya saya catat sendiri ke sini supaya nanti kalau saya mau ukur SIM sendiri tuh saya nggak bingung lagi ya, nggak bingung lagi nanti ini dikurangin atau ditambah ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jangan lupa teman-teman dicatat teman-teman. Ini mungkin karena cahayanya kurang ya. Nah teman-teman nanti catat sendirilah. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Thank you.